Hancurnya hati seorang istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Mau kemana kamu mas? Ini kan hari libur. Kenapa pakaianmu begitu rapi seperti mau ke kantor saja? Tanyaku pada suamiku yang sudah siap mengenakan jasnya. Ada seminar di kantor. Jadi aku harus berangkat meskipun ini hari libur. Sayang juga kalau tak ikut. Jawabnya. Oh, ada seminar. Aku boleh ikut juga nggak, Mas? Biasanya kalau seminar kan siapa saja boleh ikut, tanyaku. Untuk yang kali ini hanya untuk pegawai kantor saja. Jadi orang luar nggak boleh ikut, jawabnya lagi. Oh ya sudah, Mas, kalau begitu. Kamu hati-hati ya, Mas. Nanti pulangnya jam berapa? Tanyaku lagi. Mungkin nanti pulangnya agak siangan ya. Aku usahakan cepat pulang. Kamu tunggu saja di rumah. Baiklah mas kalau begitu. Kebetulan aku juga dapat orderan, baru aja masuk. Jawabku. Oh ya sudah, baguslah kalau begitu. Itu artinya kamu bisa lebih banyak menabung untuk kita membeli rumah. Ucap suamiku tanpa menoleh. Ya semoga aja mas, usahaku lancar sehingga aku bisa bantuin kamu menabung. Jawabku tersenyum ke arahnya. Suamiku segera membalik badan. Dia pun memegang pundakku. Iya sayang, terima kasih ya. Kalau tidak ada kamu, mungkin hidupku entah sudah bagaimana. Maaf ya, karena gajiku pas-pasan, jadi aku tidak bisa banyak menabung. Tapi aku janji akan mencari tambahan supaya keinginan kita itu segera terwujud. Aku ingin membawa kamu pergi jauh dari sini, supaya kamu tidak tertekan lagi oleh ibu dan juga kakak-kakakku. Ucap Mas Rangga. Iya mas, aku percaya sama kamu. Aku doakan semoga rezekimu semakin lancar dan tabungan kita segera cukup untuk membeli rumah. Aku berkata sembari membenarkan dasi Mas Rangga yang sedikit miring. Terima kasih sayang. Iya mas, sama-sama. Ya sudah, ayo kita sarapan. Ajakku. Kami berdua berjalan menuju meja makan. Kami sarapan dengan lauk seadanya. Ada nasi goreng dan juga telur dadar. Hanya itu saja menu sarapan pagi ini. Karena uang belanja dari Mas Rangga memang pas-pasan. Jadi, hanya bisa memasak dan menyajikan menu-menu sederhana. Sayang, gak ada ayam gorengnya apa? Tanya Mas Rangga saat melihat meja makan yang hanya ada telur dan nasi goreng. Gak ada mas, uang dari kamu kan cuma 1 juta per bulan. Ya cukupnya cuma untuk beli ini aja. Itu pun sudah sangat kuhemat. Jawabku jujur. Ya kan bisa pakai uangmu dulu. Supaya kita bisa makan enak lah. Perbaikan gizi. Masa tiap hari sarapan cuma nasi goreng dan telur. Aku bosan juga. Ucap suamiku lagi. Ya mau gimana mas. Kalau pakai uangku terus, gimana kita mau cepat banyak tabungannya? Kamu juga tahu sendiri kan mas. Harga-harga pada naik. Kalau dituruti mau makan enak terus, bisa 5 juta per bulan pengeluaran kita. Sementara yang kamu kasih cuma 1 juta. Bagaimana bisa imbang mas antara pemasukan dan pengeluaran kalau begitu caranya? Aku sangat kesal jika dibahas soal uang belanja. Selama ini Mas Rangga hanya memberi aku nafkah 1 juta per bulan. Tentu di zaman sekarang tidak cukup. Tapi aku selalu menggunakan uangku untuk menutupi kekurangannya. Namun tentu aku tidak mau boros. Aku tidak mau rugi. Sebab aku harus menabung agar kita bisa beli rumah. Aku sudah tidak tahan tinggal di rumah ini. Meskipun aku tak lagi serumah dengan mertuaku, tapi karena jarak yang dekat, membuat dia selalu mengusik kehidupanku. Belum lagi, aku harus membayar uang kontrakan. Iya, sebenarnya rumah ini rumah ibu mertuaku. Tapi, aku disuruh membayarnya 500.000 per bulan. Dan lebih gilanya mertuaku itu selalu menagih jika baru berjalan 3 minggu atau 2 minggu setengah. Iya, memang seperhitungan itu dia. Kini ditambah lagi suamiku yang protes dengan lauk seadanya yang aku sediakan. Padahal itu kan sudah sesuai budget yang ia berikan. Itu pun sangat kurang kalau dipikir-pikir. 1 juta itu hanya untuk uang makan saja. Ibu-ibu pasti tahu berapa pengeluaran sebulan kalau untuk makan. Kalau untuk makan enak, uang 1 juta mana cukup. Belum lagi harus beli sabun, bayar listrik.
beli beras dan lain-lain. Tentu uang 1 juta sangatlah kurang, dan aku yang selalu menutupinya dari uang hasil usahaku selama ini. Sebenarnya, aku dulu bekerja dan karirku cukup bagus di kantor. Karena alasan agar cepat hamil, suamiku menyuruhku resign saja, dan aku menuruti. Karena dia juga berjanji akan menafkahiku dengan layak. Dia akan berusaha. Namun, janji tinggallah janji. Semua hanya menguap begitu saja, bersama angin-angin lalu. Dulu, aku lebih sulit dari sekarang. Tinggal bersama mertua selama 3 tahun. Setiap hari, aku harus berangkat bekerja pergi pagi pulang sore. Dan harus mengerjakan semua pekerjaan rumah. Kalau hanya mengurus suami dan ibu mertua juga rumah ini, aku sanggup saja. Tapi di rumah mertuaku tidak hanya kami bertiga. Ada kakak iparku, 2 orang, semua wanita, dan mereka sudah menikah. Bersama anak dan suaminya tinggal satu rumah. Itulah yang membuat bebanku semakin berat. Semua pekerjaan rumah dilimpahkan kepadaku. Suamiku itu anak bungsu, jadi mereka menganggap bahwa aku pantas disuruh-suruh. Belum lagi aku harus membiayai semua kehidupan mereka. Gajiku dulu cukup besar, 15 juta per bulan. Tapi uang itu selalu habis, karena aku yang membiayai semua kehidupan yang ada di rumah itu. Mulai dari makan, sabun, bahkan tak jarang aku dimintai uang oleh kakak iparku dengan alasan ini dan itu. Aku tak bisa menolak dulu. Aku terlalu takut untuk membantah mereka. Aku menurut saja dan kuberikan uang yang mereka minta. Namun sekarang tidak lagi. Aku berani memberontak setelah aku pindah ke rumah ini. Itu pun setelah terjadi insiden yang sangat memilukan hingga membuatku hampir kehilangan nyawa. Saat itu setelah aku resign 1 tahun dari kerjaanku, aku mengerjakan pekerjaan rumah seperti biasa. Setelah aku tidak bekerja, aku tidak punya uang sama sekali. Aku hanya mendapatkan jatah makan saja di rumah itu. Sementara gaji suamiku semuanya diberikan pada ibunya, alasannya untuk uang makan. Ya, aku berusaha sabar dan menerima. Aku sadar kalau hanya menumpang di rumah itu. Tapi lama-kelamaan aku tidak kuat juga. Aku sedikit demi sedikit mulai memberontak. Karena harga diriku serasa diinjak-injak oleh keluarga Mas Rangga. Aku bertengkar dengan kakak iparku Mbak Jainab. Dia marah karena aku mengambil lauknya. Padahal itu dibeli pakai uang suamiku. Aku yang membelinya sendiri. Dan ibu mertua yang memberi uangnya. Dan ibu bilang kalau uang itu dari suamiku Mas Rangga. Tapi Mbak Jainab menuduhku memakan lauknya. Hingga membuatnya sangat marah. Aku sangat terluka sekali. Aku kecewa. Aku serasa seperti maling di rumah itu. Aku sangat terhina. Aku memberontak. Aku berkata apapun yang ingin aku katakan. Mbak, aku cuma makan sepotong ayam. Kamu semarah ini. Dulu, aku yang membiayai kalian semua. Bahkan sepeser pun suamimu tidak mengeluarkan uang untuk biaya kita makan. Semuanya pakai uangku. Sekarang aku tidak bekerja lagi. Kamu seenaknya menghinaku. Bahkan karena sepotong ayam, kamu begitu marah. Di mana rasa balas budimu padaku? Ucapku melawan Mbak Jainab. Tapi wanita itu tidak bergeming. Dia sama sekali tidak peduli. Yang dia mau, aku tak boleh memakan bagiannya. Alah, baru gitu aja kamu sudah belagu. Jangan mentang-mentang kamu istri dari adikku, kamu bisa seenaknya. Tidak bisa. Aku yang menguasai rumah ini. Dan aku yang berhak menentukan siapa saja yang boleh makan. Bukan kamu. Jangan seenaknya kamu. Ucap Mbak Jainab. Aku sangat terkejut sekali mendengar ucapannya. Aku tidak menyangka bahwa dia mampu mengatakan itu. Padahal dulu, saat aku masih kerja, mereka begitu baik. Mungkin karena aku selalu memberi uang. Sementara sekarang setelah aku resign, mereka tidak lagi menghargaiku. Memang seperti itulah manusia. Ketika orang bisa memberinya uang, maka akan disanjung dan dipuji. Tapi setelah orang itu tidak punya apa-apa, akan dihina sehina-hinanya. Aku sadar bahwa uang bukan segalanya. Tapi ketika kita tidak punya uang, siapa yang mau peduli? Kami pun bertengkar hebat, saling adu mulut. Hingga akhirnya, Mbak Jainab menamparku. Karena tamparannya yang begitu keras, dan aku belum siap, membuatku terjatuh. Kepalaku terbentur meja,
Aku pingsan tak sadarkan diri, hingga aku dilarikan ke rumah sakit. Aku tidak tahu siapa yang membawaku. Namun samar-samar aku bisa mendengar suara mereka, tapi tidak jelas. Setelah aku sadar, kepalaku diperban. Ternyata aku mempunyai luka. Kata dokter, untung aku cepat dibawa ke sini. Kalau tidak, benturan yang berbahaya itu bisa merenggut nyawaku. Begitulah keterangan yang aku dapatkan dari dokter. Setelah beberapa hari dirawat, akhirnya aku boleh pulang. Keadaanku sudah agak membaik, meskipun sesekali masih nyeri. Sayang, kalau kamu sudah sembuh nanti, kamu bantuin aku ya bayar hutang. Sebab untuk biaya rumah sakitmu, aku harus pinjam ke rentenir. Ucap Mas Rangga setelah kami sampai di rumah. Aku hanya bisa melongo. Bisa-bisanya suamiku berkata demikian. Kenapa? Makin kesini dia makin terlihat sama dengan keluarganya. Tidak ada bedanya. Apa karena sudah keturunan? Jadi perilaku mereka hampir sama. Iya mas, kalau nanti aku sudah sembuh, aku akan bantu kamu untuk cari uang. Jawabku. Tapi aku minta satu mas. Kita pindah ya dari sini. Aku gak kuat mas. Mungkin hari ini aku masuk rumah sakit. Tapi kedepannya aku gak tahu mas bagaimana. Aku yakin keluargamu itu tidak bisa berubah. Mereka semakin semena-mena padaku. Ya sayang, ya sudah. Nanti mas akan bicarakan pada ibu. Semoga kita dapat solusi. 2 hari setelah aku pulang dari rumah sakit, Mas Rangga berkata bahwa kita diperbolehkan pindah. Namun tak boleh jauh-jauh dari rumah ibu. Hingga ibu memutuskan untuk mengontrakkan kami rumah miliknya sendiri. Rumah itu hanya beda 1 rumah saja dari rumah ibu. Katanya sih dulu itu rumah lama ibu sebelum ia membangun rumah baru. Rumahnya cukup besar kalau untuk berdua. Ya meskipun rumah lama tapi keadaannya masih bagus karena ibu selalu merawatnya. Kami pun diperbolehkan tinggal di sana asalkan membayar uang sewa selama 1 bulan 500.000. Aku setuju akan hal itu. Dan aku meminta pada Mas Rangga untuk memberi aku uang bulanan 2 juta. Tapi dia menolak karena dia harus memberi ibu 1 juta, sementara untuknya sendiri 1 juta. Barulah sisanya untukku 1 juta. Karena gaji Mas Rangga saat itu hanya 3 juta. Aku pasrah. Tidak bisa aku protes lagi. Setelah keadaanku semakin membaik dan kami sudah pindah ke rumah ini, aku mulai memikirkan bagaimana caranya bisa mendapatkan uang. Akhirnya, aku dibantu salah satu temanku, Lily. Dia menawariku dan mengajariku bagaimana cara berjualan online. Aku menerima tawarannya. Karena menurutku ini kesempatan. Aku tidak harus keluar rumah. Aku hanya kerja dari rumah saja. Lily dengan sabar mengajariku sampai aku mahir. Dan setelah 6 bulan aku berjualan online sudah nampak hasilnya. Di rekeningku sudah ada uang sampai 10 juta rupiah. Aku sangat senang sekali. Namun, aku sampai sekarang masih menyembunyikan pekerjaanku itu. Aku tidak memberitahu Mas Rangga. Karena jika suatu saat nanti terjadi apa-apa, maka aku tidak pusing soal uang. Karena aku merasa suamiku itu sudah sama seperti keluarganya yang lain. Tidak seperti dulu, yang sangat lembut padaku. Sudahlah mas, syukuri saja apa yang ada. Tidak boleh mencela makanan. Apa kamu tidak tahu adab makan itu? Tanyaku pada suamiku itu. Mas Rangga hanya diam. Dia memakan sedikit nasi goreng yang aku buat. Dan separuh telur. Kemudian dia pamit untuk berangkat ke kantor. Kucium tangan suamiku dengan takzim. Kulepas ia dengan doaku yang sangat tulus. Semoga rezekinya semakin lancar. Dan keinginan kami segera terwujud. Banyak sekali keinginan-keinginan yang belum tercapai. Mulai dari punya anak, sampai punya rumah sendiri. Iya, aku dan Mas Rangga sudah menikah selama 5 tahun. Tapi kami belum dikaruniai anak sampai sekarang. Hal itu juga yang membuatku selalu dibully oleh keluarga suamiku. Apalagi, kedua kakak suamiku sudah punya anak 2 semuanya. Sementara aku 1 pun belum ada. Hal itu membuat ibu mertua selalu menuntutku. Aku sangat pusing. Tapi aku sudah berkali-kali periksa ke dokter. Kalau aku baik-baik saja, tidak ada masalah. Semua pemeriksaan sudah aku lakukan.
Aku sudah mengeluarkan uang banyak untuk hal itu. Tapi Mas Rangga sendiri tidak pernah mau kalau diajak periksa. Alasannya, dia pasti subur, tidak ada masalah. Ditambah lagi, ibu mertuaku selalu membela anaknya itu. Dia selalu mengatakan bahwa tidak mungkin anaknya bermasalah atau mandul. Karena kedua putrinya saja sudah bisa melahirkan anak. Tentulah, anak lelakinya juga pasti subur. Padahal di dunia ini apa saja bisa terjadi. Belum tentu kalau semua keluarga subur. Lantas, tidak ada satupun yang bermasalah. Pasti ada salah satunya. Setelah suamiku pergi, aku langsung ke dapur untuk melanjutkan pekerjaanku hari ini, yaitu membuat kue pesanan orang. Iya, aku mempunyai uang tak hanya dari jualan online saja, tapi aku juga menerima pesanan kue. Alhamdulillah, aku punya keahlian yang diajarkan oleh ibuku. Aku pandai membuat berbagai macam kue. Dari sanalah aku punya penghasilan tambahan selain dari jualan online. Kalau untuk hal itu, Mas Rangga tahu. Makanya, dia berharap besar kalau aku bisa menabung uang untuk membantunya membeli rumah. Padahal kalau dipikir, kewajiban memberi rumah yang layak itu adalah tugas suami, bukan istri. Namun, aku ingin berbakti pada suamiku. Makanya kalau aku mampu, aku akan membantunya. Hari ini tidak terlalu banyak orderan, hanya 5 loyang kue bolu saja. Sebelum sholat zuhur, aku sudah selesai membuat orderannya. Sekitar jam 2 nanti, aku tinggal mengantarnya ke pelanggan. Assalamualaikum, permisi. Ucapku setelah sampai di depan rumah pelanggan yang memesan kueku ini. Waalaikumsalam. Mbak Tika, masuk Mbak. Alhamdulillah kuenya sudah datang. Setengah jam lagi acaranya akan dimulai. Ucap Bu Juni yang menerima pesanan kue itu. Iya Bu, maaf ya kalau sedikit telat. Gak telat kok Mbak. Ya sudah, sebentar ya Mbak, saya ambil uangnya dulu. Bu Juni masuk ke dalam kamarnya. Aku menunggu di ruang tamu. Tak lama kemudian, Bu Juni keluar lagi dan membawa uangnya. Setelah pembayaran selesai, aku memutuskan untuk langsung pulang. Namun aku tak lupa mengingatkan pada Bu Juni untuk mengirimkan komentar setelah ia memakan kuenya nanti. Iya, setiap kali aku mengirimkan pesanan pada pelanggan, aku selalu meminta mereka memberi ulasan agar aku bisa memperbaiki kualitasnya jika ada yang kurang. Dan komentar baik mereka akan menarik banyak pelanggan. Aku segera pulang ke rumah karena tak ada lagi urusanku di luar. Aku juga kurang suka jika harus berpergian. Aku lebih suka di dalam rumah. Karena menurutku itu lebih nyaman. Sesampainya di rumah terlihat mobilku sudah terparkir. Itu artinya Mas Rangga sudah pulang. Iya, mobil yang selama ini Mas Rangga pakai adalah mobilku. Mobil pemberian orang tuaku. Meskipun orang tuaku bukan orang kaya, tapi mereka bersusah payah menabung agar bisa membelikan mobil itu untukku sebagai hadiah wisudaku dulu. Meskipun bukan mobil baru, tapi aku sangat senang. Dan alhamdulillah sampai sekarang mobilnya masih awet aku pakai. Aku jarang memakai mobil itu. Biasanya aku pakai kalau mengantarkan orderan kue dengan jumlah yang banyak. Kalau hanya sedikit, aku pakai motorku saja. Iya, motor ini juga aku yang beli pakai uangku sendiri. Selama menikah dengan Mas Rangga, aku memang belum pernah dibelikan apapun. Perhiasan, kendaraan, atau barang-barang mewah lainnya belum pernah aku dibelikan. Nafkah saja hanya 1 juta per bulan. Jadi, dari mana aku bisa membeli barang-barang mewah? Kalau uang bulananku saja hanya 1 juta. Aku segera mengucapkan salam. Betapa terkejutnya aku. Ternyata Mas Rangga tidak hanya sendirian di rumah. Ada ibu mertua dan juga ipar-iparku beserta suami dan juga anak-anaknya. Namun ada satu wanita yang tidak aku kenal. Siapa dia? Aku segera ikut nimbrung bersama mereka. Dan ibu mertua mulai berkata padaku, Tika, ini Sisil, sepupu jauh ibu. Mulai hari ini ia akan tinggal di sini bersama Rangga dan juga kamu. Karena dia dapat kerjaan di sini. Makanya daripada dia mengontrak, lebih baik tinggal di sini saja bersama kalian. Ibu juga diberi amanah oleh orang tuanya untuk menjaga dia. Makanya ibu titipkan saja Sisil di sini.
Supaya dia bisa pulang pergi bersama Rangga juga kan. Jadi bisa lebih hemat, ucap ibu mertuaku. Aku sebenarnya merasa keberatan karena tak nyaman rasanya jika ada orang lain di dalam rumah ini. Apalagi wanita itu masih muda dan hanya sepupu jauh saja. Bukan muhrimnya Mas Rangga. Aku merasa khawatir. Tapi Bu, kenapa nggak di rumah ibu aja? Mengapa harus di rumah ini? Dia kan masih muda. Aku takut jadi fitnah, Bu. Gak akan lah. Sisil ini kan sepupunya Rangga. Siapa juga yang mau memfitnah? Gak mungkin lah. Gak bisa juga tinggal di rumah ibu. Kamu tahu sendiri kan? Di rumah ibu tidak ada kamar lagi yang kosong. Kamar bekas kalian kan sudah ditempati anak-anak mbakmu. Jadi biarlah Sisil tinggal di sini. Ibu tidak mau mendengar penolakan dari kamu. Lagi pula ini kan juga rumah ibu. Jadi ibu berhak mengatur siapa yang boleh tinggal di sini dan tidak. Jawab ibu tegas. Aku tidak berani melawan lagi. Aku pasrah saja. Semoga tidak terjadi sesuatu di antara Sisil dan Mas Rangga. Karena sedari tadi, aku tidak sengaja melihat Mas Rangga bertatapan dengan Sisil. Tatapan mereka begitu mencurigakan. Kamu malah ngelamun aja. Sana ke dapur. Buatin kami minuman yang segar. Perintah ibu. Maaf Bu, tidak ada minuman yang bisa aku sediakan selain air putih yang diberi es. Karena hanya itu saja yang ada. Sebab di rumah ini memang semuanya serba terbatas. Jawabku. Kamu kurang ajar sekali ya. Memangnya kamu tidak mau apa? Menjamu tamu-tamumu ini dengan baik. Apalagi kami ini keluarga suamimu. Ucap Mbak Jainab. Aku bukan tak mau menjamu tamuku. Tapi di dapurku memang tidak ada apa-apa. Kalau mau, air putih yang kau beri es batu akan kusajikan. Mereka semakin kesal mendengar jawabanku. Tapi memang hanya itu saja yang ada. Aku tidak mau lagi menggunakan uangku untuk memenuhi kebutuhan rumah ini. Sudah cukup. Ya sudahlah Rangga. Kami kesal sekali bertamu ke rumah ini. Lebih baik ibu pulang daripada bertengkar lagi dengan istrimu. Sudahlah mandul, tapi masih saja melawan kepada mertua. Mungkin itulah azab untuk dia. Tidak bisa menghargai mertua dan keluarga suaminya. Wajarlah. Tuhan saja tidak meridhoinya punya anak. Ucapan pedas itu keluar dari mulut ibu mertuaku. Hatiku begitu sakit. Namun aku hanya bisa diam. Aku tak ingin lagi berdebat. Aku tinggal masuk ke dalam kamarku. Rasanya sudah muak sekali aku berada di tengah-tengah mereka. Suamiku pun hanya diam, tidak membela aku sama sekali. Hatiku bertambah sakit karena ada orang lain yang menyaksikan penghinaan yang diberikan kepadaku. Aku tadi juga sempat melihat ekspresi Sisil. Dia seperti mengejek dan merasa senang melihatku dihina oleh mertua dan keluarganya. Sebenarnya siapa wanita itu? Kenapa dia terlihat sangat menyebalkan sekali? Kenapa juga dia harus tinggal di rumah ini? Semakin membuat aku tidak nyaman saja. Sayang, kamu kenapa sih harus marah-marah seperti tadi? Gak enak banget loh dilihatnya. Ucap Mas Rangga setelah ia masuk ke dalam kamar. Bagaimana aku tidak marah, Mas? Kan memang kenyataannya begitu. Tidak ada apapun yang bisa aku hidangkan untuk mereka. Jawabku. Tapi gak perlu kan kamu marah-marah sama ibu. Ibu duluan Mas yang marah-marah. Kenapa kamu selalu menyalahkan aku? Bahkan saat aku dihina oleh semua keluargamu, kamu tidak membela. Kamu tega sekali. Di mana fungsimu sebagai suami? Ucapku tegas. Mas Rangga terdiam. Aku juga kesal sama kamu, Mas. Kenapa tidak bertanya dulu padaku, setuju atau tidak kalau Sisil tinggal di sini? Aku tidak suka, Mas, ada wanita lain di rumah ini. Apalagi kulihat kalian suka curi-curi pandang. Jangan-jangan Sisil itu selingkuhanmu ya? Ucapku curiga. Kamu ngomong apa sih? Gak mungkin lah sayang. Hanya kamu yang ada di hatiku. Tidak mungkin ada wanita lain. Apalagi Sisil. Dia itu hanya sepupu jauhku. Jadi gak mungkin. Kamu jangan mikir aneh-aneh. Ucap Mas Rangga meyakinkanku. Tapi hatiku tidak tenang. Aku masih sangat curiga pada mereka berdua.
Tapi jika suatu hari nanti aku mendapatkan bukti, maka tak akan pernah aku maafkan kamu, Mas. Batinku. Malam pun tiba. Saatnya tidur. Besok pagi banyak orderan yang harus aku buat. Karena alhamdulillah, tadi ini banyak sekali orderan masuk. Mas, aku tidur duluan ya. Aku capek banget. Aku ngantuk. Ucapku pada Mas Rangga. Dia mengangguk sembari tersenyum. Aku kemudian segera mencari posisi ternyaman untuk memejamkan mata. Hingga samar-samar, telingaku mendengar ada dua orang yang sedang meracau tidak jelas. Aku berusaha untuk membuka mataku yang sangat ngantuk ini. Kulihat jam di ponselku, ternyata ini pukul 2 pagi. Aku menoleh, ternyata Mas Rangga tidak ada di kamar. Kemana dia? Suara racauan itu semakin terdengar jelas. Sepertinya suara racauan itu terdengar dari kamar sebelah. Aku segera menempelkan telinga di tembok pembatas kamar ini. Benar saja dugaanku. Ada dua orang yang sedang meracau tidak jelas, karena sepertinya mereka sedang melakukan sesuatu terlarang. Iya, suara itu sangat aku kenali. Laki-lakinya adalah suara Mas Rangga, sementara perempuannya seperti suara Sisil. Astagfirullahalazim, jangan-jangan mereka... Istriku Sisil, jangan kuat-kuat, nanti kedengaran Tika. Ucap Mas Rangga. Ya Allah, istri? Apa jangan-jangan mereka sudah menikah? Tubuhku terasa dingin. Rasanya tulang-tulangku ini menjadi lunak. Tak mampu lagi memberi kekuatan pada tubuhku ini. Aku terduduk lemas di lantai. Air mata pun spontan langsung mengalir deras. Kalau memang benar kalian mengkhianatiku, akan aku pastikan pengkhianatan kalian ini kubalas dengan yang setimpal. Lihat saja nanti.